diamati. Ya, Ibu Ida adalah pengajar praktik yang sekarang akan melakukan observasi di pembelajaran di kelas kita. Ya, nah jadi untuk memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, nah jadi untuk hari ini tadi sepertinya ini hadir semua ya, semua kelompok hadir ya. Nah, semuanya berdiri. Kita sama-sama nanti ikuti apa yang dinyanyikan ya. 1, 2, 3. Tangan bersamping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi kita belajar. Nah, sama-sama kita. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Jika kalian memperhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar danau Toba. Kira-kira teks apa yang akan kita pelajari? Ya, teks deskripsi. Ya, deskripsi. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, jadi ini adalah salah satu gambar yang termasuk ke dalam teks deskripsi. Karena apa? Nah, sebelumnya ada pertanyaan berhenti dulu. Setelah kalian melihat gambar yang tadi, kira-kira bagaimana cara kalian menggambarkan suatu objek tersebut agar orang yang menyimak atau membaca merasa melihat, mendengar, mengalami atau merasakan. Nah, jadi tadi kan ada gambar dari Danau Toba. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika kalian menceritakan kepada orang lain? Jadi seolah-olah orang tersebut juga ikut merasakan berada di situ, ikut merasakan melihat danau tersebut. Bagaimana? Dengan cara menuliskan apa? Teks deskripsi. Karena apa? Nah, jadi ini adalah tujuan pelajaran kita hari ini, menuliskan gagasan atau capaian pembelajaran ya. Bisa dilihat sama-sama? Apa capaian pembelajaran kita hari ini? Menuliskan gagasan dan Sesuai gaya logika berdasarkan objek yang diamati. ya, jadi kata kuncinya adalah menuliskan gagasan Dan atau pandangan ya. Nah, atau pandangan sesuai dengan objek yang diamati. Nah, jadi itulah teks deskripsi. Ya, kita menggambarkan atau kita menuliskan atau kita menceritakan suatu objek ya yang sudah kita amati. Nah, sehingga orang lain yang mendengarkan juga merasakan hal yang sama. Seolah-olah dia juga berada di situ, seolah-olah dia juga sudah berada di tempat atau di tempat objek yang kita ceritakan tadi. Nah, kira-kira dari penjelasan Ibu yang tadi, apakah seru mempelajari teks deskripsi? Seru. Atau ada yang sudah pernah menuliskan? Atau sudah pernah membaca? Atau sudah pernah melihat? Ada? Belum? Pasti ada. Cuman kalian belum tahu itu namanya teks deskripsi ya. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan cerita tentang Danau Toba kan? Sudah pernah mendengarkan cerita tentang Danau Toba?
Ya, kelompok ini kelompok 1 ya. Nah, kemudian kelompok 2 yang di tengah, ya, kalian akan menggambarkan. Ya, nanti akan diberikan KKBD, akan diberikan alat dan bahannya. Kalian akan menggambarkan danau toba tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga, kalian akan membuat rekaman suara, ya, atau audio tentang danau toba tersebut. Kalian boleh menggunakan handphone, jadi nanti kalian bisa merekam di situ. Kalian bisa rekam suara di situ menceritakan tentang danau toba. Jadi kalau memang ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ya. Nah, sekarang ibu bagikan ke RKPD-nya. Ini menulis, tulis yang rapi, ya. Ya, jadi sambil dikerjakan tugasnya, ini ibu tampilkan lagi gambar dari danau toba. Jadi kalian tuliskan gagasan ataupun pandangan kalian tentang objek ini, tentang objek danau toba ya. Nah, jadi nanti masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, kalau misalnya gambar yang kelompok menggambar tidak harus sama persis seperti gambar yang di papan ya. Suara aja. No, juga bagus. Geologis yang kaya dan keindahan alam yang menyuka. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung berapi reaktif. Jika banget Tambah ini.
digunakan dan merupakan salah satu dasar wisata paling populer di Indonesia. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, Danau Toba memiliki sejarah geologis yang kaya dan keindahan alam yang lokal. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung berapi raksasa sekitar biasa kita chị đãคืนที่บ้านอยู่ฮันจิปุโดBenar cara dia.
Nah, kita mulai dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 2 ya. Silakan dari kelompok 2, perwakilan kelompoknya 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, kelompok yang lain tolong disimak, tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Elsie Fitria dan Nino Kumera akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berupa gambar yang merupakan objek dari teks deskripsi. Jadi bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian ingin berkunjung ke Danau Toba? Atau kalian ada rencana untuk berkunjung ke sini? Kita lihat jadwalnya ya. Jadi teman-teman bagaimana tanggapan atau pertanyaan yang Banyak lagi Pak. Nah, itu adalah gambar Danau Toba ya. Ya. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Apakah ada kesamaan dengan gambar tadi atau lebih menarik ini? Ya, lebih menarik yang digambarkan oleh kelompok 2 ya. Nah, bagaimana? Jadi teman-teman apakah ada pertanyaan? Nah, kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Gambar yang ditampilkan sangat bagus dan menarik. Kami merasa seperti berada di tempat tersebut. Jadi banget sangatnya. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa ya gambar yang ditampilkan oleh kelompok 2 ya. Danau Toba, di mana di situ tidak hanya digambarkan danaunya, tetapi juga ada pemandangan yang di sampingnya ya, ada gunungnya, kemudian juga ada pepohonannya ya. Nah, jadi membuat kita ingin ke sana. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Husnul Hasanah dan teman saya Intan Nura. Di sini kami akan membacakan kisah legenda singkat tentang Danau Toba. Kisah tentang legenda Danau Toba ini bermula dari seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Ia merupakan seorang petani ladang. Terkadang ia juga mencari ikan di sungai dekat rumahnya untuk dijual di pasar. Suatu hari, ia memancing ikan di sungai dan tak berapa lama kemudian mata kail alat pancingnya dimakan ikan. Ia angkat dan benar saja Toba mengangkat ikan emas berukuran besar. Toba pun membawanya pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan yang ia bawa berubah menjadi seorang perempuan cantik dan berkata, "Tuan, aku adalah seorang yang mendapat kutukan dari dewa karena melanggar aturan. Aku akan berubah menjadi apa saja ketika ada orang yang menyentuhku. Tolong Tuan, beri aku tempat tinggal." Toba pun menerima permintaan tolong si perempuan cantik itu, dan mereka saling berkenalan, dan Toba pun jatuh cinta padanya. Toba menikahi perempuan tersebut dan resmi ia menjadi istri Toba. Tidak lama kemudian, hari berganti hari.
lalui dengan sangat gembira. Suatu hari, sang istri hamil. Si istri membuat persyaratan bahwa apapun yang terjadi, nanti ketika anak mereka lahir, Toba tidak boleh sekalipun memanggil anaknya dengan sebutan anak ikan. Saat anaknya lahir, mereka memberi nama Samosir. Toba melanggar janji istrinya. Istrinya sangat sedih dan kecewa. Beberapa hari kemudian, Samosir dan ibunya menghilang. Kemudian tanah yang dipijak oleh Toba menyembuhkan air besar hingga membentuk suatu danau. Di danau ini pula dipercaya hidup ikan emas ajaib yang merupakan jelmaan istri Toba. Nah, jadi ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Jadi kelompok 1 buku ya, langsung ditutup ya. Kami sangat tertarik dengan cerita legenda Danau Toba yang disampaikan oleh kelompok 1 karena sebelumnya kami belum pernah mendengar cerita sejarah Danau Toba. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 rekaman suara ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memperlihatkan nama audio yang berisi tentang dan deskripsi tentang cerita Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu keajaiban alam yang menakjubkan di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Indonesia. Terletak di provinsi Sumatera Utara, Danau Toba memiliki sejarah geologis yang kaya dan keindahan alam yang memukau. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung berapi raksasa sekitar 74.000 tahun yang lalu dan menciptakan kaldera terbentuk hati yang dalam. Saat ini, kaldera tersebut diisi oleh air dan membentuk danau yang sangat besar dengan panjang sekitar 100 km dan lebar mencapai 30 km. Ini juga menjadi salah satu danau terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai lebih dari 450 meter. Keindahan Danau Toba tidak hanya terletak pada ukurannya yang mengagumkan, tapi juga di sekelilingnya yang dipenuhi dengan pemandangan yang memukau. Daerah sekitar danau ini dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan lembah yang subur. Salah satu pulau di tengah danau, Pulau Samosir, adalah tujuan populer bagi para wisatawan dan menawarkan budaya Batak yang unik serta keramahan penduduk lokal. Selain pemandangan alam yang indah, Danau Toba juga menawarkan berbagai aktivitas wisata seperti berenang, menjelajahi pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan menikmati masakan tradisional Batak. Wisata juga dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di atas danau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Dari cerita yang disampaikan tadi itu, Danau Toba sangat menarik, sehingga rasanya kami ingin ke sana. Nah, yang ingin kami tanyakan, butuh waktu berapa lama perjalanan kita menuju Danau Toba dari Aceh? Jika kita ingin pergi ke Danau Toba, membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 13 jam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahkan sudah ada
dengan cara merekam audio, menggambar atau menuliskan. Ya, jadi menurut Asyifa, hal baru yang sudah dikuasai hari ini adalah menulis teks deskripsi dalam 3 bentuk. Yang pertama tadi menuliskan ya, dalam bentuk cerita, kemudian menggambarkan, dan yang terakhir membuat rekaman suara. Ya, nah jadi ini nanti bisa kita praktekkan juga tidak hanya di teks deskripsi, tetapi juga di teks-teks yang lain ya, di materi-materi yang lain. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, jadi sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Silakan ketua kelas. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah.